Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Julia Novitasari dengan NIM 23042048 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia guna memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP, MPM. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Nah, pada bagian yang pertama, saya akan membahas tentang sumber hukum. Apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum itu? Nah, jadi pada umumnya sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Banyaknya penafsiran tentang sumber hukum bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh para penulis. Hal ini disebabkan perbedaan pendekatan yang digunakan akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda pula. Adapun menurut Sudikno Mertakusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum. Sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai penunjuk hukum terdahulu. Jadi sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya. Sumber hukum memberi kekuatan yang berlaku secara formal dan peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Misalnya seperti dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber hukum menimbulkan hukum. Selanjutnya, pembagian sumber hukum. Nah, jadi sumber hukum ini dibagi menjadi dua loh. Meliputi apa saja sumber hukum itu? Tadi kan sudah dikatakan bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sumber hukum material meliputi faktor-faktor yang ikut memengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum. Dengan demikian, sumber hukum material menekankan pada isinya, bukan bentuknya. Sumber hukum dalam arti material dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Di slide berikut ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti material. Nah, yang pertama ada sumber hukum historis. Sumber hukum historis yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu dan sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, diambil dari hukum masa lalu seperti hukum Romawi, hukum Prancis, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada sumber hukum sosiologis. Sumber hukum sosiologis yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Nah, jadi teman-teman, sumber hukum sosiologis ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Lalu, berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu, dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Berikutnya yang ketiga yaitu sumber hukum filosofis. Apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum filosofis ini? Sumber hukum filosofis adalah sumber hukum yang menjadikan hukum itu adil.
Misalnya, hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat. Sumber hukum filosofis juga sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum, atau sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum untuk menjawab pertanyaan seperti mengapa kita harus mematuhi hukum. Selanjutnya dijelaskan ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama yaitu ada karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan. Nah, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Di antaranya adalah faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan yang kedua yaitu sumber hukum dalam arti formil. Apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formil ini? Jadi, sumber hukum dalam arti formil yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti formil ini menjawab pertanyaan seperti di mana kita dapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita ini. Jadi singkatnya, sumber hukum formil ini adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum formil ini adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Kemudian dijelaskan pula bahwa ada beberapa sumber hukum formil dari hukum administrasi negara, yaitu meliputi apa saja? Meliputi ada 5. Yang pertama ada perundang-undangan tertulis atau undang-undang, yang kedua kebiasaan atau konvensi, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat atau perjanjian, dan yang kelima yaitu doktrin. Berikut ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti formil. Yang pertama yaitu ada undang-undang. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang isinya dikaitkan dengan cara terjadinya. Dengan demikian, undang-undang dalam arti formil merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Presiden bersama DPR. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan undang-undang sebagai sumber hukum dalam segala bentuk dan cara pembuatannya yang mengikat semua penduduk secara langsung, yakni berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pusat, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada kebiasaan atau konvensi. Kebiasaan dalam konteks hukum administrasi negara biasanya terkait dengan bentuk atau format dari suatu keputusan. Misalnya, pembentukan peraturan kebijakan berupa surat edaran, instruksi, dan lain-lain yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konvensi ini penting. Kenapa? Karena mengingat hukum administrasi senantiasa bergerak dan sering kali dituntut perubahannya oleh situasi. Tuntutan situasi yang sering terjadi secara tiba-tiba sulit diimbangi dengan lahirnya hukum tertulis. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga konvensi sebagai hukum yang tak tertulis. Selanjutnya yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan putusan hakim administrasi yang telah lalu, yang memutus perkara administrasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun hakim bila menggunakan jurisprudensi ini selalu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek psikologis, praktis, dan pendapat yang sama.
Selanjutnya yang keempat yaitu traktat atau perjanjian. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian ini diakui sebagai sumber hukum karena dalam asas hukum perjanjian menjelaskan bahwa perjanjian ini mengikat para pihak. Dan yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka. Besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Doktrin akan menjadi hukum formil jika para hakim menggunakan pendapat ahli itu sebagai putusannya. Contohnya, dalam hukum Islam di Indonesia, banyak yang mengambil ajaran dari Imam Syafi'i dalam keputusan di pengadilan agama. Masuk pada topik berikutnya, yaitu membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam sumber-sumber hukum administrasi negara? Penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Oke, langsung saja. Sumber-sumber hukum administrasi negara yang pertama yaitu ada Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum administrasi merupakan sebuah keharusan. Mengapa demikian? Karena secara filosofis, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 2 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, yang mana dapat dimaknai bahwa hukum administrasi termasuk ke dalam hukum negara. Selain itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, karena Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu. Sumber-sumber hukum administrasi negara yang berikutnya yaitu kedua, peraturan perundang-undangan, ketiga, jurisprudensi, keempat, kebiasaan atau konvensi, kelima, traktat atau perjanjian, dan yang terakhir yaitu doktrin. Nah, untuk bagian ini tidak saya jelaskan kembali ya teman-teman, karena sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sekian video penjelasan materi sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.